Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 15 Juni tahun 2022. 15 Juni tahun 2022 dan pekabaran kita hari ini dengan judul Firman Allah menghasilkan pertumbuhan. Dan sekali lagi saya membuat renungan ini dari Togasa, Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan kiranya pekabaran dari tempat ini. Saudara juga doakan agar pekabaran firman Tuhan yang saya bagikan lewat KKR di Togasa akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan jika saudara juga mau mendukung pelayanan di tempat ini, saudara boleh lihat di deskripsi ada nomor rekening dan juga lain-lain di sana, boleh saudara dukung KKR ini. Tetapi kalau saudara juga dukung dalam doa, silakan, karena itu lebih penting daripada segalanya. Baik, sekali lagi pekabaran kita hari ini adalah firman Allah menghasilkan pertumbuhan. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu berada di Togasa pada saat ini. Biarlah pekabaran yang hamba bagikan dari tempat ini bukan hanya bagi orang Togasa, tapi bagi semua orang yang mendengarkan diberkati dan boleh tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 15 Juni 2022 dengan judul Firman Allah menghasilkan pertumbuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kami menganjurkan Alkitab kepada setiap pelajar sebagai buku yang paling penting untuk dipelajari oleh manusia. Buku yang berisi pengetahuan yang berguna bagi kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Para murid yang sudah sangat mengenal kebenaran firman Allah dan merasakan kuasanya yang mengubahkan dalam hati mereka, akan menampilkan karakter Kristus kepada dunia dalam suatu kehidupan yang teratur dan dalam percakapan yang saleh. Sebagaimana halnya dengan hidup itu sendiri, demikianlah juga dengan pertumbuhan. Allah lah yang membuat kuncup bunga mekar dan bunga itu berbuah. Dengan kuasanya lah benih itu bertumbuh, mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir, butir-butir. Sekali lagi, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan bertumbuh bukanlah karena kekhawatiran atau usaha mereka sendiri, tetapi hanyalah dengan menerima yang disediakan Allah untuk melayani hidupnya. Anak kecil pun bukan dengan kuasa dan keinginannya sendiri dapat membesarkan tubuhnya sendiri. Demikian juga engkau, demikian juga saudara dan saya. Bukan dengan kuasa sendiri atau dengan kekhawatiran atau dengan usaha kita bertumbuh kepada Tuhan secara rohani. Tanaman, anak-anak bertumbuh dengan menerima dari sekitarnya hal-hal yang melayani kehidupannya, udara, matahari, makanan, dan lain-lain. Sebagaimana segala pemberian alam ini kepada hewan dan tanaman, demikian jugalah Kristus. Kristus adalah roti hidup, makanan kepada orang-orang yang berharap bergantung kepadanya. Di dalam anugerah anaknya yang tiada taranya itu, Allah telah melingkari seluruh dunia ini dengan satu suasana anugerah, sama seperti udara yang berputar di seluruh dunia ini. Semua orang yang memilih menghirup udara yang memberikan kehidupan ini akan hidup bertumbuh menuju standar di dalam Kristus, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana bunga menghadap matahari, demikian pula seharusnya kita berpaling kepada matahari kebenaran itu, sehingga tabiat kita dapat diperkembangkannya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara, firman Allah menghasilkan pertumbuhan. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang mendengar. Bukan hanya orang yang mendengar, tetapi orang yang membaca. Bukan hanya orang yang mendengar membaca, berbahagialah orang yang menuruti. Ayat itu katakan demikian. Jadi saya ulang sekali lagi,
Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar, berbahagialah orang yang menuruti. Torang baca Alkitab bukan cuma baca. Kalau torang ada kesempatan dengar, torang bukan cuma dengar, bukan cuma baca dan dengar, tetapi firman Tuhan harus kita turuti. Itu bagaikan matahari. Ketika semua bunga menghadap matahari, dia dapat kekuatan, dia dapat pertumbuhan yang sehat dari matahari itu. Demikian pula dengan kita. Kalau kita selalu hadapkan hidup kita kepada Kristus, maka kita akan bertumbuh dengan kesehatan yang sempurna yang Yesus berikan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati pekabaran hari ini, dan sekali lagi doakan pelayanan saya, kebaktian kebangunan rohani dengan tema Yesus datang segera di Togasa, di desa Togasa, di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Saudara dukung dalam doa, dan apabila saudara mau mendukung di dalam hal uang untuk saudara yang ada di sini, mungkin bingkisan dan sebagainya, saudara boleh lihat keterangan di deskripsi. Baik, mari kita akhiri pekabaran hari dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu pagi ini. Tuhan memberkati pendengar di mana saja berada. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan di Togasa. Biarlah kiranya pelayanan di tempat ini akan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.